Kamu seorang akuntan, bukan akuntan biasa. Seorang yang memiliki gelar magister dalam keuangan korporat, sertifikasi internasional. Nama yang muncul dalam laporan audit yang tidak dibaca siapapun, tapi semua orang menandatanganinya. Kamu bekerja di kantor yang bergengsi, jas yang dibuat khusus, mesin kopi Italia di kantor, klien yang mengirimkan anggur pada Natal. Kamu telah berkutat dengan angka sejak kamu ingat. Kamu menyukai keteraturan kolom-kolom, kepastian desimal, cara di mana semuanya, benar-benar semuanya, bisa diungkapkan dalam istilah debit dan kredit. Rekan-rekanmu menghormatimu. Klienmu merekomendasikanmu. Pacarmu bilang, kamu membosankan tapi stabil. Kamu bilang, kamu bisa diprediksi karena pilihan sendiri. Akuntansi bukanlah jujur atau tidak jujur. Ia hanya ada. Seperti saat itu, seorang klien besar mengalami masalah dengan pajak. Sebuah ketidaksesuaian kecil, $400.000 yang salah lapor. Tidak berbahaya jika diperbaiki tepat waktu. Kamu memeriksa entry akun, menemukan kesalahan. Pengeluaran yang salah dimasukkan ke akun yang tidak benar. Dalam pertemuan dengan para penyidik, kamu bicara tenang, menunjukkan dokumen, menjelaskan bahwa itu kesalahan administratif, bukan niat buruk, bahwa klien sudah membayar secara sukarela sebelum penyelidikan dibuka. Para penyidik mengangguk, denda dikurangi, reputasi tetap utuh. Klien berterima kasih, klien memberimu bonus. Itu membuatmu berpikir bahwa keuangan saat dikelola dengan baik selalu menemukan solusi. Suatu Kamis malam kamu keluar dari kantor, hampir pukul 10 malam. Penutupan triwulanan. Matamu perih dari melihat layar komputer. Gedung itu hampir kosong. Di pintu ada seorang pria, bukan petugas keamanan. Jas abu-abu, sepatu mahal, sikap menunggu tanpa kesabaran. "Selamat malam," katanya. Kamu tidak bertanya siapa dia. Dia juga tidak mengatakannya. "Kami telah mengikuti pekerjaanmu. Kasus investasi utara. Sangat bersih, sangat rahasia. Kamu terpaku. Investasi utara adalah klien itu, yang punya kesalahan, yang muncul di berkas. Saya tidak tahu maksud Anda." Jawabmu secara refleks. Dia tersenyum seolah kamu menghiburnya. "Kami tidak di sini untuk menakut-nakutimu. Kami di sini untuk menawarkan posisi." Dia bilang, mereka butuh seseorang dengan penilaian seperti kamu. Kemampuanmu menyusun. Bakatmu membuat yang rumit tampak sederhana. Dia memberikan kartu namanya. Hanya nama dan nomor. Pikirkanlah, dia menghilang dalam kegelapan malam. Kamu memegang kartu itu di tangan, seperti memegang kertas yang salah. Kamu menyimpannya di dompet, tidak melihatnya selama seminggu. Pacarmu menyadari kamu sedang linglung. Kamu bilang karena stres audit tahunan. Itu tidak sepenuhnya bohong. Jumat berikutnya kamu menerima panggilan. Nomornya bukan nomor di kartu, lain, tapi suaranya sama. "Sudahkah kamu memikirkan tawaran kami?" "Saya tidak tahu siapa kalian," jawab kamu, "atau apa yang kalian mau. Kami ingin ketertiban, dan kamu pandai dalam ketertiban." Mereka menutup telepon. Malam itu kamu mencari nama di kartu. Tidak menemukan apapun, seolah-olah tidak ada. Ironisnya, itu lebih membuatmu terkesan daripada jika menemukan rekam jejak. Beberapa hari kemudian, di kantor, kamu dipanggil oleh direktur mitra. Dia bilang seorang klien penting meminta agar kamu ditugaskan pada akunnya secara eksklusif, agar kamu dibebaskan dari proyek lain. Klien siapa? Saya tidak bisa bilang, kerahasiaan. Tapi mereka membayar dengan sangat baik. Gajimu 2 kali lipat dalam semalam. Kliennya ternyata adalah sebuah holding, beberapa perusahaan, beberapa properti, 2 restoran, sebuah perusahaan konstruksi, sebuah importir. Tidak ada yang ilegal di atas kertas, tapi angka selalu berbicara jika kamu tahu mendengarnya.
Perusahaan properti membeli properti jauh di atas nilai pasar. Perusahaan konstruksi mencatat proyek yang tidak muncul di catatan kota. Restoran merinci kerugian sistematis, tapi tidak pernah tutup. Dan importirnya. Importir itu menarik. Produk dengan harga markup yang gila-gilaan. Pemasok di surga pajak. Faktur yang tidak sesuai dengan volume yang dilaporkan. Kamu menyadari apa yang terjadi. Tapi kamu juga sadar itu indah secara akuntansi. Sebuah keterpaduan sempurna. Lapisan demi lapisan perusahaan. Transfer yang tampak rumit, tapi sesuai dengan logika internal yang tak bercelah. Seseorang yang sangat pintar mendesain ini. Dan kini mereka butuh seseorang sama pintar untuk menjaganya. Tahun pertamamu mempesona. Kamu belajar bahasa itu, memecahkan kode, memahami bahwa masing-masing perusahaan punya fungsi. Ada yang mencuci uang, ada yang menyembunyikan, ada yang membuat kerugian palsu untuk menutup keuntungan nyata. Kamu bertemu pemiliknya. Tidak seperti yang kamu harapkan. Dia bukan pria dengan rantai emas atau pengawal kelihatan. Seorang pria tua, beruban, yang memakai sweater wool dan bicara pelan. Bisa jadi dia pamanmu. Dia menerima kamu di rumahnya. Rumah biasa, lingkungan biasa. Kamu mengerti apa yang kami lakukan, katanya. Tapi kamu tidak mengatakannya. Kamu mengangguk. Itu bagus. Dia menawarkan kopi. Bicara tentang sepak bola, tentang anak perempuannya yang belajar kedokteran. Betapa sulitnya menemukan orang dapat dipercaya. Saat kamu pergi, dia memberikan amplop. Uang tunai, $15.000. Untuk pengeluaran pribadi, katanya. Tidak dilaporkan. Dia tersenyum. Kamu juga tersenyum. Dan saat itu kamu mulai merasakan sesuatu yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Kekuasaan. Bukan kekuasaan untuk mengambil keputusan. Kekuasaan untuk mengetahui. Kamu tahu berapa keuntungan sebenarnya tiap bisnis. Kamu tahu hakim mana yang menerima suap untuk berbalik muka. Kamu tahu polisi mana yang berutang dan mana yang ambisius. Kamu tahu politikus yang menerima amplop demi amplop. Kamu tidak bertanya nama. Kamu tidak bertanya metode. Hanya angka. Dan angka itu sempurna. Setiap bulan kamu menerima laporan dari semua perusahaan. Kamu cocokkan. Kamu sesuaikan. Kamu buat laporan paralel yang hanya ada di komputer pribadimu. Pemilikmu memujimu. Kamu telah menata kekacauan, katanya. Dan memang benar. Dulu rangkaian yang rapuh dan rawan kesalahan, kini adalah mesin yang terlumasi. Protokol akuntansimu diterapkan di mana-mana. Spreadsheetmu adalah agama. Anak-anak organisasi menghormatimu. Mereka memanggilmu profesor. Kadang mereka mengajakmu makan malam. Mereka bercerita. Kamu tertawa bersama mereka. Mereka manusia. Pikirmu. Punya ibu. Punya pacar. Punya masalah. Masalahnya adalah kamu tahu terlalu banyak. Awalnya kamu tidak menyadarinya. Perlahan. Suatu hari pemilik meminta kamu memeriksa akun seorang mitra yang bermasalah. Ingin tahu apakah dia mencuri. Kamu periksa. Dia mencuri. Kamu beritahu. Mitra itu hilang. Kamu tidak bertanya bagaimana. Kamu tidak mau tahu. Tapi kamu tahu kamu membuat itu mungkin. Angkamu, laporanmu, ketepatanmu. Malam itu kamu tidak tidur nyenyak. Keesokan harinya kamu diberi bonus spesial. 50.000. Uang tunai. Pacarmu ingin tahu kenapa kamu punya banyak uang di rumah. Project independen. Jawabmu. Dia tersenyum, menganggap kamu jenius keuangan. Kamu tahu kamu adalah sesuatu yang lain. 2 tahun berlalu. Organisasi tumbuh. Kota baru. Bisnis baru. Akun baru yang harus dibereskan. Kamu tumbuh bersamanya. Dan kamu bisa membantu kanal kami juga tumbuh jika kamu berlangganan dan memberi kami suka. Sekarang kamu tidak lagi bekerja dari kantor lamamu. Kamu punya kantor sendiri, tersembunyi, di gedung tanpa papan nama, tapi dengan sistem pendingin yang mengatur bahkan kelembapan kertas.
3 asisten bekerja untukmu. Anak muda, cerdas. Mereka pikir bekerja untuk holding investasi pribadi. Kamu pastikan mereka terus percaya itu. Kamu membayar mereka dengan baik, menuntut lebih banyak. Mereka setia karena mereka tidak tahu kebenaran. Dan jarak itu melindungimu. Atau begitu kamu pikir. Suatu Kamis, pemilik memanggilmu. Aku butuh kamu datang, ini penting. Kamu pergi. Di kantornya ada 2 pria yang tidak kamu kenal. Jas mahal, tatapan tajam. Bukan orang sini. Terlihat dari sopan santun. Mereka mitra baru, kata pemilik. Ingin ekspansi ke negaramu, tapi punya masalah akuntansi. Salah satu pria menatapmu. Akuntan kami sebelumnya mengalami kecelakaan. Tidak ada yang tersenyum. Kamu juga tidak. Pemilik bilang kamu akan melakukan perjalanan selama seminggu. Meninjau operasinya. Mengajarkan metodemu. Kamu pergi. Negara hangat, kota pesisir, gedung tinggi dekat laut. Kamu disediakan hotel yang tidak ada di panduan. Suite dengan pemandangan, buah segar setiap pagi. Siang hari kamu mengunjungi toko, gudang, sebuah jaringan supermarket. Semuanya tampak normal. Tapi angka-angka di negara itu kacau. Faktur tanpa bukti, transfer tanpa catatan, keuntungan yang tidak sesuai penjualan, kerugian yang tidak cocok dengan apapun. Kamu bilang ke mitra lokal butuh seminggu untuk merapikan kekacauan. Dia tersenyum. Ambil waktu sebanyak yang kamu mau, asalkan angkanya cocok di akhir bulan. Kamu bekerja 12 jam sehari. Kamu menemukan mitra lokal mencuri, mengalihkan dana ke rekening pribadi, membengkakkan pengeluaran, menyembunyikan pendapatan. Tidak banyak, cukup banyak. Cukup untuk membuat mitra asing marah jika mengetahui. Cukup untuk membuatmu bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Kamu menelepon pemilik, jelaskan situasinya tanpa rincian, hanya mengatakan ada inkonsistensi. Dia diam mendengar. Bisakah kamu memperbaikinya tanpa ketahuan? Kamu berpikir, bisa. Lakukan. Memperbaiki berarti membuat struktur paralel. Akuntansi untuk mitra asing, yang semuanya baik, dan satu lagi untukmu, yang mengetahui kebenaran. Dan yang ketiga, yang asli, hanya ada dalam kepalamu. Kamu melakukannya. 3 hari kerja keras, malam tanpa tidur. Angka seperti potongan puzzle yang mustahil. Tapi kamu berhasil. Saat menyerahkan laporan, mitra lokal berterima kasih dengan sangat tulus. Memberi jam tangan. Mahal. Sangat mahal. Kamu tidak tahu apakah itu karena rasa terima kasih atau konspirasi. Mungkin keduanya sama. Kamu pulang, pemilik menyambutmu di bandara. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Selamat datang, katanya. Aku butuh kamu ceritakan semuanya. Dalam mobil, kamu jelaskan. Akun-akun, pencurian, solusi. Dia mengangguk. Kamu percaya dengan solusi kamu? Iya. Kalau begitu, aku percaya padamu. Malam itu, mitra lokal muncul di berita. Kecelakaan lalu lintas, jalan licin, tikungan berbahaya. Tidak ada penyelidikan, tidak ada pertanyaan. Hanya sebuah nota duka di koran. Dan kamu di rumah, menonton televisi dengan jam tangan mahal di pergelangan tangan, tanpa jeda, tanpa ekspresi. Jam itu tetap di pergelangan tanganmu. Kamu tidak bisa melepaskannya, bukan karena macet, karena setiap kali kamu melihatnya kamu ingat, dan kamu perlu mengingat. Bulan-bulan berikutnya tenang, terlalu tenang. Organisasi berjalan sendiri. Protokolmu berjalan mulus. Asistenmu mengelola keseharian. Kamu mengawasi, menyesuaikan, menyempurnakan. Pemilik meneleponmu semakin jarang. Itu seharusnya menenangkanku, tapi membuatmu gelisah. Suatu sore, saat memeriksa laporan lama, kamu menemukan sesuatu. Transfer berulang, kecil, bulanan, ke rekening luar negeri yang tidak tercatat resmi. Kamu tidak tahu itu untuk apa. Kamu menyelidiki. 3 hari kemudian kamu mendapat jawabannya. Itu untuk anak perempuan pemilik, yang belajar kedokteran. Tinggal di luar negeri dengan rekening itu.
tidak ilegal, hanya rahasia. Tapi kamu sadar sesuatu. Kamu tahu lebih banyak tentang kehidupan pemilik daripada keluarganya sendiri. Kamu tahu berapa banyak yang dia habiskan untuk selingkuhannya. Kamu tahu hakim mana yang menerima suap lebih besar. Kamu tahu polisi mana yang menerima amplop dan mana yang lebih suka imbalan. Kamu tahu politisi mana yang menerima amplop terbesar tahun lalu. Kamu tahu terlalu banyak. Suatu malam, pemilik mengajakmu makan malam. Hanya kalian berdua. Restoran Italia kecil. Anggur merah. Dia memesan pasta. Kamu ikan. Dia bercerita tentang masa mudanya. Bagaimana dia mulai. Kesalahan yang dia buat. Orang-orang mengira ini mudah, katanya. Bahwa cukup keras. Tapi yang sulit bukan keras, yang sulit bertahan. Kamu mendengarkan. Dan untuk bertahan, lanjutnya, kamu butuh orang sepertimu, yang mengerti bahwa angka tidak berbohong, bahwa kekacauan mematikan. Dia menyesap anggur. Makanya aku memilihmu. Kamu tidak bertanya kenapa. Dia tersenyum. Kamu tahu, akuntan saya sebelumnya juga jago. Tapi dia ingin jadi mitra, ingin mengambil keputusan. Dan saat kamu ingin memutuskan, kamu mulai membuat kesalahan. Makan malam selesai. Dia membayar tunai. Saat kamu keluar, dia menaruh tangan di bahumu. Kamu tidak ingin mengambil keputusan, kan? Kamu hanya ingin angka tepat. Kamu mengangguk. Bagus. Tapi itu tidak benar. Masalah mengetahui terlalu banyak adalah kamu mulai punya pendapat tentang bisnis mana yang menguntungkan, tentang mitra mana yang dapat dipercaya, tentang investasi mana yang punya masa depan. Suatu hari, tanpa sengaja, kamu memberitahu pemilik. Kamu memeriksa ekspansi ke kota baru. Laporan menunjukkan mitra lokal bermasalah, konflik sebelumnya, orang-orang yang menghilang di sekitarnya. Ini risiko, katamu. Dia menatapmu. Kau kira kita harus pilih yang lain? Iya, Henning. Baiklah, cari penggantinya. Dan mulai saat itu, kamu tidak hanya mencocokkan angka. Sekarang kamu memilih orang. Sekarang kamu menentukan siapa yang mengelola apa. Sekarang penilaianmu lebih penting dari laporan. Anak-anak organisasi memandangmu berbeda. Kamu bukan lagi profesor. Kamu yang menentukan. Mereka tanya pendapatmu tentang segalanya. Dan kamu memberikannya. Karena kamu tahu. Pacarmu meninggalkanmu. Bukan skandal. Hari yang tenang. Dia mengepak barang sementara kamu menonton dari sofa. Aku tidak tahu lagi siapa kamu, katanya. Aku sama. Tidak. Sama tidak punya uang tanpa penjelasan. Sama tidak pergi tanpa memberitahu. Sama tidak menonton televisi seperti kamu saat ada berita kecelakaan. Kamu tidak menjawab. Dia pergi. Pintu terdengar lebih keras dari yang kamu kira. Malam itu kamu mabuk sendirian. Whisky murah. Es dari freezer. Berita berputar latar belakang. Sebuah laporan tentang pencucian uang. Tentang struktur keuangan yang rumit. Tentang akuntan yang berakhir di penjara. Kamu mematikan TV. Keesokan harinya, pemilik menelepon. Aku butuh kamu datang. Ini darurat. Kamu pergi. Di kantornya ada berkas. Banyak. Semua atas namamu. Duduklah. Kamu duduk. Aku telah membangun ini selama bertahun-tahun, katanya. Bertahun-tahun. Dan kamu sangat penting. Tapi ada masalah. Kamu menunggu. Ada orang yang percaya kamu tahu terlalu banyak. Jika suatu saat kamu bicara, "Yah, aku tidak perlu menyelesaikan kalimat itu." Perutmu berkontraksi. Aku tidak akan bicara. Aku tahu, tapi mereka tidak tahu. Dia menunjuk berkas. Ini semua yang kami punya tentangmu. Gerakanmu, pengeluaranmu, panggilanmu, emailmu, pacarmu, saudaramu, ibumu. Henning, ini bukan ancaman, ini jaminan. Untuk kalian berdua, kamu diam. Jika kamu yakin, kami yakin. Jika kamu ragu, kami juga ragu. Dan saat ragu, kami ambil tindakan. Kamu tidak bertanya tindakan apa. Tidak ingin tahu. Malam itu kamu tidak tidur. Mengulang opsi.
melarikan diri, menyerahkan diri, bernegosiasi, menghilang. Tidak ada yang berhasil. Jika kabur, mereka memburumu. Jika menyerah, kamu bicara dan mereka membicarakan keluargamu. Jika negosiasi, kamu tidak punya apa-apa yang tidak bisa mereka ambil. Tapi ada sesuatu, sebuah detail kecil. Selama bertahun-tahun, kamu membawa dua akuntansi, resmi dan nyata. Tapi ada yang ketiga, hanya ada di kepalamu, yang menghubungkan setiap transfer dengan setiap orang, setiap pembayaran dengan setiap hutang budi, setiap akun dengan setiap nama. Mereka kira kamu hanya tahu angka. Mereka tidak tahu kamu tahu nama. Dan nama di dunia ini lebih berharga daripada uang. Kamu bekerja 3 hari dalam diam. Tidak ada yang bertanya. Tidak ada yang masuk ke kantor tanpa izin. Tapi kamu tahu mereka mengawasi. Hari terakhir selesai. Kamu punya segalanya. Bukan di komputer, bukan di kertas. Di tempat yang mereka tidak bisa sentuh, ingatanmu. Kamu minta bertemu pemilik. Hanya dia. Dia setuju. Di kantornya, tanpa berkas, tanpa saksi, kamu bicara. Aku tahu siapa yang membunuh mitra lokalmu. Aku tahu siapa yang membocorkan informasi ke media 3 tahun lalu. Aku tahu siapa yang mencuri dari saudaramu sebelum kamu membunuhnya. Aku tahu hakim mana yang melindungi anak perempuanmu di luar negeri tanpa diketahuinya. Dia diam. Ini bukan ancaman, katamu. Ini fakta. Fakta yang sama yang kamu gunakan padaku. Hening lama. Apa yang kamu mau? Aku mau pergi, bersih, dengan milikku, tanpa pengawasan, tanpa kecelakaan, tanpa mengunjungi keluargaku. Dia memandang dalam. Kalau aku bilang tidak, kalau begitu nama-nama itu tidak hanya di kepalaku. Mereka ada di mana-mana. Kamu tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, kamu benar-benar tersenyum. Aku bukan akuntanmu, aku ingatanmu. Dan ingatan, kalau mau, bisa gagal. Atau berfungsi, tergantung perjanjian. Pemilik mengangguk, pelan, seperti orang yang mengakui pertandingan yang kalah. Kamu punya waktu seminggu, katanya. Setelah itu, jika aku melihatmu, jika seseorang melihatmu, jika namamu muncul dimanapun, tidak akan ada ingatan yang menyelamatkanmu. Seminggu cukup, kamu keluar dari kantornya, tidak menoleh ke belakang. Hari-hari berikutnya kabur. Transfer, dokumen, identitas baru, negara jauh, apartemen kecil dengan pemandangan laut. Hari terakhir, sebelum naik pesawat, kamu menerima pesan. Nomor tidak dikenal. Hanya satu kalimat. Anaknya baik-baik saja. Jangan tanya lagi. Kamu menghapus pesan. Naik pesawat. Di pesawat kamu melihat ke jendela. Awan di bawah. Matahari di atas. Kamu berpikir tentang angka. Kolom yang sempurna. Keindahan keteraturan. Kamu pikirkan teknisi muda yang ingin jadi sepertimu. Pacarmu yang pergi. Ibumu yang tak pernah tahu. Kamu pikirkan pemilik di kantornya, bertanya-tanya apakah dia membuat keputusan yang benar. Dia tidak akan pernah tahu. Karena angka, pada akhirnya, hanyalah angka. Yang penting adalah siapa yang mengingatnya. Dan kamu sudah tidak mengingat apapun. Atau itulah yang akan kamu katakan jika ada yang bertanya. Pesawat mendarat, negara baru, hidup baru, angka baru yang harus diseimbangkan. Tapi kali ini, hanya milikmu sendiri.